Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni abdillahi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, di antara sekian banyak manusia kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mau dan mampu melangkahkan kaki ke masjid, mau dan mampu rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini akan terus bergerak, orang sebanyak ini akan terus bergerak, akan terus bekerja, beraktivitas, tapi semua akan kembali kepada Allah satu persatu. Kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan urusan kita sendiri. Oleh karena itu, hadirnya kita di masjid ini adalah agar kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah masuk masjid, kita sudah bertakbir Allahu Akbar, kita besarkan nama Allah, kita kecilkan diri kita sendiri. Urusan yang lain tidak ada urusan yang lebih besar kecuali berhadapan dengan Allah Ta'ala. Masalah yang lain, masalah-masalah besar tidak ada apa-apanya kalau sudah kita bertakbir membesarkan nama Allah. Maka sejak kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang disebut oleh Ibnu Mas'ud sebagai ayat yang paling diharapkan oleh manusia. Ayat arja ayah fil Quran, ayat yang paling diharapkan, atau mungkin bahasa tepatnya adalah harapan yang terbaik. Harapan yang terbaik. Ayat apa itu? Di surat Az-Zumar ayat ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang artinya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hambaku yang melampaui diri mereka, ala anfusihim, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mari kita telaah lebih lanjut jamaah rahmatullah tentang ayat ini, ayat yang paling diharapkan oleh manusia. Qul, katakanlah. Ini kata perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kalimat qul ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Ta'ala, bukan kalimat Nabi Muhammad SAW. Akan terasa aneh ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada dirinya sendiri, katakanlah wahai diri sendiri. Maka qul ini diantara satu ayat bukti bahwasanya Al-Quran turun dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Semua ayat qul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Seandainya, ini seandainya ya, kalimat atau kata qul ini dihilangkan, makna ayatnya tetap sama. Ya, makna ayatnya tetap sama. Ya. Jamaah rahmatullah,
Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, ya ibadiyalladzina asrafu. Ini panggilan yang sangat indah, panggilan yang sangat mesra sekali. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas terhadap diri mereka sendiri maksudnya bagaimana? Mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa-dosa besar, bahkan mereka berbuat kesyirikan. Maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan ya ibadi, wahai hambaku, ini bagi orang-orang yang bertaubat. Panggilan mesra ini hanya untuk orang-orang yang dia mau bertobat. Siapa? Orang kafir yang dia mau masuk Islam, ahli kesyirikan yang dia mau untuk bertaubat, ahli maksiat yang penuh dengan kemaksiatan, zina, judi, minum-minuman keras, membunuh, ataupun dosa-dosa yang lainnya, dia mau bertobat, dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan yang sangat mesra, sangat mulia sekali. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqanatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini bagi orang yang dia benar-benar menyesal, bagi orang yang sudah merasa penuh dosa, bagi orang yang dia merasa malu kepada Allah, lalu dia seakan-akan merasa Allah nggak akan mengampuni dosa saya saking banyaknya dosa-dosa yang saya lakukan. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antara sebab turunnya ayat ini, orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan, wahai Nabi, saya sudah berbuat banyak hal, dosa-dosa saya banyak sekali, bagaimana mungkin saya bisa masuk Islam, bagaimana mungkin saya akan diampuni? Turunlah ayat ini, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Adapun kita jamaah rahmatullah, kadangkala kita masih belum merasa banyak dosanya, kadangkala kita masih merasa banyak pahalanya, masih banyak kesempatan. Akan tetapi ingatlah jamaah rahmatullah, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan datang waktunya bagi kalian orang-orang beriman untuk tunduk khusyuk kepada Allah? Sampai kapan kalian akan terus berkutat dalam kemaksiatan? Sampai kapan kalian akan menunda-nunda taubat? Sampai kapan kalian akan kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Menunggu apa? Nah, ini bagi kita yang masih belum merasa menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah rahmatullah, sesungguhnya Allah itu akan membalas setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Akan tetapi seandainya kita mau bertobat sebelum meninggal dunia, pasti Allah akan mengampuni, ya. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'ah, semuanya, termasuk dosa syirik seandainya belum meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka di akhirat nanti Allah akan berkehendak atau tidak berkehendak mengampuni dosa-dosa kita selain syirik. Dosa zina, dosa membunuh, kalau Allah berkehendak di akhirat akan diampuni. Tapi kalau tidak, maka tetap dosanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, dia. Ini ada 3 kalimat taukid dalam bahasa Arab. Ada istilah taukid. Taukid itu adalah penguat, ya, meyakinkan dengan sebenar-benarnya. Inna, sesungguhnya, Allah, huwa, siapa? Allah, sesungguhnya Allah. Allah itu 3 kalimat penguat yang menunjukkan bahwasanya kalimat setelahnya itu memang benar-benar serius, memang benar-benar adanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Ghafur, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah mengampuni setiap kesalahan dan Allah menyayangi setiap insan. Jamaah rahmatullah, ini ayat yang paling diharapkan. Suatu saat nanti, entah kapan atau sekarang, seandainya kita merasa putus asa dengan dosa-dosa kita, merasa menjadi orang yang paling bermaksiat, menjadi orang yang paling lupa, ingat surat Az-Zumar ayat ke-53, dibuka kembali,
ya, dibaca kembali. Inilah ayat yang paling diharapkan. Wallahu alam kapan masa itu tiba? Apakah ketika kita berbaring di rumah sakit, menunggu detik-detik terakhir, saat ditransfusi darah, saat berusaha diupayakan selamatkan manusia? Ingat ayat ini. Wa ya ibadi, kul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba yang banyak melampaui batas terhadap diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jamarahumullah, semoga kita semuanya termasuk hamba yang selalu bertaubat kepada Allah dan termasuk hamba yang tidak pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa dan istiqomah di jalan takwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.